Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di dalam masjid ini menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Inilah perintah kepada kita semuanya sehingga hari ini kita duduk di sini di Masjid Nurul Huda ini yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026 Masehi atau 18 Al-Muharram 1448 Hijriah. Allah juga memerintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wal rasuli, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkanmu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah menjadi pendinding antara kamu dengan hatimu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah ini adalah merupakan perintah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan perintahnya. Kita salat Jumat, salat lima waktu dan sebagainya adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintahnya. Dan ini adalah merupakan salah satu wujud dari fungsinya pendengaran kita. Karena itu kita disunahkan untuk berdoa setiap hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku. Nah, ini doa ini hendaknya dirutinkan setiap pagi dan petang kita. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i.
Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan penglihatanku. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehat badannya, sehat pendengaran dan penglihatan kita. Jadi kita bukan sekedar minta sehatnya telinga kita, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehatnya pendengaran kita. Artinya telinga yang berfungsi. Artinya kita mendengar. Ya, kalau kita mendengar artinya telinga kita bukan sekedar sehat, tapi berfungsi untuk mendengar. Sehingga dengan pendengaran itu, maka kita mampu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya jemaah sekalian? Artinya juga kita harus menjaga informasi-informasi yang masuk ke dalam telinga kita. Suara-suara yang masuk ke dalam telinga kita adalah suara-suara kebaikan. Suara-suara dari Allah Subhanahu wa taala. Suara Quran kita dengarkan, suara yang baik-baik kita dengarkan. Jangan kita nguping ada terhadap informasi-informasi yang kurang baik untuk kita. Kita mendengar sedikit, kemudian langsung kita share. Sekarang bukan sekedar telinga, tapi tangan kita yang berfungsi. Kita terima, kita dengar bahwa itu informasi yang tidak baik, tapi langsung kita share kepada orang lain. Maka ini menyebabkan keburukan-keburukan yang merajalela, keburukan yang menyebar di antara kita, di antara masyarakat kita. Inilah yang harus kita jaga jemaah sekalian. Maka kita jaga telinga kita jaga tangan kita, dan kita jaga penglihatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi masih banyak orang-orang yang beriman yang kemudian Allah seru athi'ullaha wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Banyak orang-orang yang mengaku beriman, tapi mereka belum taat kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan jangan kamu berpaling darinya sedangkan kamu mendengar. Artinya kita punya pendengaran. Mendengar informasi-informasi kebaikan, mendengar azan, mendengar bacaan Quran, tapi kita berpaling. Bahkan kita mengejek, suara habis, berisik aja. Ketika dibacakan Quran, kita mengatakan itu sesuatu yang berisik, yang mengganggu dan sebagainya. Maka ketika itu yang kita lontarkan dari lisan kita tanyakan kepada hati kita. Ketika tidak mampu mendengar Quran, ketika tidak mampu mendengar azan, maka kita harus tanyakan kepada diri kita, sejauh mana iman yang ada dalam diri kita, sehingga ketika mendengar azan kita mengeluh, kita mendengarkan Quran katanya mengganggu, kita bertanya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un. Sedangkan Allah katakan mereka belum mendengar. Kenapa Allah katakan demikian? Kita dengar azan, tapi kita tidak tunaikan sholat. Artinya kita mendengar tapi kita lalai. Maka Allah katakan wahum la yasma'un. Mereka sesungguhnya tidak mendengar. Mereka mendengar nasihat-nasihat dari khotib, dari ustaz dan sebagainya, tapi nasihat-nasihat itu hanya berlalu begitu saja. Tidak dia dengar, tidak dia patuhi. Maka Allah katakan wahum la yasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na
wa hum la yasma'un. Kita katakan kita dengar. Ya, saya dengar. Tapi Allah katakan wa hum la yasma'un. Mereka hakikatnya belum mendengar karena belum menunaikan perintah sebagaimana yang mereka dengar. Maka Allah katakan berikutnya, inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini di sisi Allah adalah orang yang as-summu, yang tuli, al-bukmu, yang bisu. Seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini adalah yang tuli dan bisu. Apa artinya? Mereka dengar. Bukan berarti telinga tidak berfungsi. Tapi mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan mereka dengar. Dengar azan, begitu saja. Lalu begitu saja. Tidak ada manfaatnya dia mendengar azan. Dia tunaikan zuhur sudah menjelang asar, asar sudah menjelang maghrib, maghrib sudah menjelang isya, isya sudah menjelang subuh, subuh sudah menjelang duha, dan seterusnya. Dia dengar, bukan berarti dia tidak mendengar azan. Dia dengar azan, tapi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah mereka yang tuli, tidak berfungsi pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan, dan tidak berfungsi mulutnya sehingga dia bisu. Tidak fungsikan mulutnya untuk berkata yang baik. Dia bisa berkata-kata, dia bisa berucap, tapi kata-kata yang keluar dari lisannya hanyalah kata-kata ejekan, kata-kata yang buruk, kata caci maki dan seterusnya. Ini artinya mereka sungguhnya tidak punya fungsi bicara, tidak fungsi lisan yang benar. Sehingga la ya'qilun, kata Allah. Mereka tidak memahami, mereka tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya ada kebaikan dari mereka, la asma'ahum, maka misalnya mereka mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan apa yang dinasihatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau alimallahu fihim khairan asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau mereka mendengar, pasti mereka akan berpaling dari keburukan-keburukan. Mereka akan menuju pada kebaikan-kebaikan. Wa hum mu'ridun. Kata Allah, mereka senantiasa berpaling dari kebaikan. Mereka senantiasa berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan Rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah menyerukan kepada apa yang membawa kehidupan hidup. Hakikatnya seruan imanlah yang menghidupkan hati kita. Seruan Allah itu yang mampu menghidupkan hati kita. Kalau kita jauh dari perintah Allah, jauh dari Quran, jauh dari mendengar kebaikan, maka hakikatnya kita sudah seperti mayat yang berjalan. Orangnya hidup, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, bisa punya istri, punya anak, seterusnya. Tapi hakikatnya mereka telah mati hatinya, tidak punya iman. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 20 sampai 25. Dalam ayat 24-nya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli
idza da'akum lima yuhyikum. Ini seruan-seruan Allah itu yang menghidupkan kamu, yang menghidupkan hati kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah Allah menjadi pendinding antara seorang hati. Wa annahu ilaihi tusyarun. Dan sesungguhnya kepadanya lah, kepada Allah lah kembali. Kita harus ingat bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita bawa ke akhirat adalah apa yang telah kita amalkan juga ini. Itulah bersumber dari pendengaran kita. Karena itu jemaah sekalian, mari kita kembali memfungsikan pendengaran kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, Allahumma afini fi basari. Yang sehat, sehatkan, sehingga kita tubuh yang penuh berkah, hidup yang Allah memberikan kita kesehatan. Kita fungsikan sehat itu untuk menunaikan perintah. Ketika kita punya pendengaran, kita fungsikan pendengaran itu untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita fungsikan penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sehingga kita mampu berkah itu adalah ziyadatul khair fi kulli syai'. Berkah itu bertambahnya kebaikan dalam semua hal. Kalau kita punya badan, kita fungsikan menunaikan kita berkah. Kedengaran perintah Allah, ini artinya telinga kita berkah. Ada kebaikan-kebaikan dari badan kita, kebaikan dari telinga kita, dari pendengaran kita, dan kebaikan-kebaikan atas penglihatan kita. Artinya inilah keberkahan hidup. Maka sekali lagi saya menyampaikan dari mimbar ini, mari kita rutin, ya Allah, sehatkan badan kami. Setiap pagi dan petang hari, kalau maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.